didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Andrew Azal, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji di Arafah, jemaah haji multazam utama akan mendapatkan pembekalan khusus sebagai persiapan menghadapi rangkaian ibadah di Ar-Muznah. Selain pemantapan materi manasik, jemaah juga bersiap dipindahkan dari hotel menuju apartemen transit. Puncak ibadah haji yang semakin dekat membuat berbagai persiapan terus dimatangkan oleh jemaah haji khusus multazam utama di Mekah. Dalam waktu dekat, para jemaah haji khusus multazam utama dijadwalkan akan diberikan pembekalan dan pemantapan materi haji, mulai dari wukuf, mabit, hingga lempar jumroh. Selain pembekalan, jemaah juga akan dipersiapkan untuk proses perpindahan dari hotel menuju apartemen transit. Lokasi transit tersebut nantinya akan menjadi titik persiapan sebelum jemaah diberangkatkan menuju Padang Arafah. Jemaah juga diingatkan akan pentingnya menjaga kondisi fisik mengingat padatnya aktivitas saat puncak haji. Insya Allah kita ada beberapa kali pertemuan lagi, khususnya nanti di apartemen transit. Kita akan lebih memperkaya diri terkait dengan materi manasik hajinya, dengan memantapkan jamaah haji terkait materi ibadah hajinya nanti, agar dalam prakteknya, meskipun kita akan dibimbing oleh pembimbing ibadah haji, jamaah juga punya dasar yang kuat terkait dengan manasik ibadah hajinya. Dengan persiapan yang semakin matang, jemaah haji khusus multazam utama berharap dapat menjalani seluruh rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Kita selama ini diingatkan juga oleh ustadz-ustadz di sini, salah satunya yang pertama untuk menyiapkan Ar-Muznah, kita pertama siapin fisik dulu gitu ya, karena kemarin kan sempat agak capek tuh. Sekarang ada waktu dimantapkan lagi fisiknya supaya nanti benar-benar optimal di Ar-Muznah nanti. Dan juga yang sering diingatin, kita siapin list doanya, karena waktu di sana mungkin kelihatannya panjang 6 jam, tapi ketika udah di sana katanya sih akan nggak kerasa gitu, waktu berjalannya nggak kerasa. Jadi kita harus siapin list doanya supaya nggak blank di sana, apa yang benar-benar pengen kita minta bisa terucapkan gitu selama di sana. Okay. Tentu karena ini kami sejak berangkat ibadah haji ini, karena sudah diberitahu, sudah di briefing oleh Multajam, tentu saya menyiapkan diri bersama keluarga untuk ikut rangkaian ibadah haji, tentu di pas puncaknya, dan ini kami berniat banget. Dan tentu selama fase-fase menunggu ke puncak, kami telah menyiapkan secara lahir batin, jadi cukup istirahat dan tetap fokus ibadah, karena memang ini di Mekatul Mukarramah seperti itu. Jadi insya Allah siap tekad untuk ibadah. Allahu Akbar. Wala haula. Dari kota Mekah, Arab Saudi, Bayu Prayudanto, Metro TV. Sementara itu pemirsa, tim UAS Haji DPR menilai penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji mengalami progres cukup signifikan dalam memberikan layanan baik berupa pondokan, catering, transportasi, dan fasilitas kesehatan. Salah satu indikatornya adalah menurunnya jumlah jemaah haji yang wafat dibandingkan dengan musim haji tahun sebelumnya. Tim UAS DPR untuk penyelenggaraan haji 2026 menggelar konferensi pers setelah menyelesaikan pengawasan dan evaluasi pelayanan jemaah haji di daerah kerja atau Dakar Madinah, Arab Saudi. Ketua Tim UAS Haji DPR RI yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal menilai penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji mengalami progres cukup signifikan dalam memberikan layanan berupa pemondokan, catering, transportasi, dan fasilitas kesehatan. Terbukti pemirsa, jumlah jemaah yang wafat dilaporkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan angka kematian ini dinilai menjadi indikator meningkatnya efektivitas screening kesehatan dan persiapan jemaah sejak dari tanah air. Selain itu, Tim UAS Haji DPR juga menilai Kementerian Haji berhasil melakukan langkah antisipatif dengan tidak memberangkatkan jemaah secara sembarangan, terutama bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Selain aspek kesehatan, Tim UAS DPR juga menyoroti pelayanan catering bagi jemaah di Madinah. Dari hasil pengawasan ditemukan adanya makanan yang terindikasi sudah tidak layak, namun langsung deteksi oleh tim pengawas di Dakar Madinah, sehingga tidak didistribusikan ke jemaah. Setelah menyelesaikan pengawasan di Madinah, Tim UAS Haji DPR RI akan melanjutkan pemantauan ke Mekah dengan fokus pengawasan pada konsentrasi jemaah gelombang 1 dan 2.
Cucun berharap kesuksesan pelayanan di Madinah menjadi standar pelayanan di seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji, sehingga jemaah Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan lancar. Pelayanannya sangat luar biasa dibanding dengan pelaksanaan haji-haji sebelumnya, karena ada terobosan-terobosan baru bagaimana cara penanganan jemaah haji ini secara mengedepankan lebih familiar, kemudian juga dengan penuh hati melayani, termasuk akomodasi yang baru sejarah di Republik kita ini. Ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5 Markaziyah, daerah Markaziyah seputaran Masjid Nabawi. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau yang lebih dikenal dengan Armuzna, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh petugas PPIH. Saat ini persiapan tenda dan fasilitas pendukung telah mencapai 95%. Persiapan tidak hanya berfokus pada pembangunan tenda sebagai tempat istirahat jemaah, namun juga mencakup berbagai fasilitas penunjang untuk kenyamanan dan keselamatan jemaah selama berlangsungnya puncak ibadah haji. Menurut Kepala Satuan Operasi Armuzna, Letkol Infanteri Surnadi, hingga saat ini progres persiapan pembangunan tenda dan fasilitas penunjang di kawasan Armuzna telah mencapai 95%. Sejumlah fasilitas seperti tenda jemaah, pendingin ruangan, sarana sanitasi, jalur mobilitas jemaah, hingga kebutuhan logistik terus disiapkan dan dilakukan pengecekan secara bertahap. Selain infrastruktur fisik, petugas juga terus melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi saat puncak haji, termasuk kepadatan jemaah, pergerakan massal, serta kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi mengaruhi aktivitas para jemaah. Pada saat ini kita sudah mempersiapkan baik sarana prasarana untuk jemaah nanti ya kurang lebih sekitar 95%, dari mulai tenda sudah tergelar semua, kemudian sarana di dalamnya, kasur dan lain sebagainya sudah tergelar semuanya. Tinggal kita mematangkan pergerakan dengan pada saat di wukuf di Arafah. Bapak, kalau untuk persiapan tenda dan juga fasilitas penunjang jemaah haji selama di Arafah dan Mina ini apa saja Pak nantinya? Mudah-mudahan kita alhamdulillah ada di sarana prasarana di tenda itu dari mulai AC, pendingin itu udah lengkap semuanya. Kemudian termasuk juga MCK, kemudian juga untuk tempat sholat atau tempat wukuf di Arafah udah clear semuanya udah. Dan pemirsa, informasi tadi mengantarkan kita ke penghujung program Perjalanan Suci kali ini. Pemirsa, selalu perbaharui informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan pergerakan jemaah haji Indonesia 2026 melalui program ini. Mengakhiri kurang bertugas, saya Andromeda Ariza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.